Nenek Mariana, seorang wanita tua yang hidup sendiri di tepi desa, menemukan seekor anak harimau yang terlantar di belakang rumahnya. Dengan penuh kasih, ia merawat harimau itu, memberinya nama Rimba. Namun, ketika Rimba tumbuh dewasa, keberadaannya memicu ketakutan dan konflik di desa. Dituduh mencuri ternak, Rimba menjadi pusat perhatian dan ancaman bagi warga. Nenek Mariana harus berjuang untuk membuktikan sahabatnya tak bersalah, meski itu berarti mempertaruhkan segalanya. Apakah cinta dan keberanian cukup untuk melawan ketakutan? Temukan jawabannya dalam Rimba, Sahabat dari Hutan. Nenek Mariana adalah seorang wanita tua yang hidup sendiri di tepi desa kecil. Ia dikenal sebagai sosok sederhana dan bijaksana, tetapi juga misterius di mata warga. Rambutnya yang memutih diikat rapi, dan tatapannya selalu lembut, seperti menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Meskipun ramah kepada siapapun, ia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah tua yang terlihat usang namun penuh kenangan, daripada berbaur dengan tetangga. Di pagi yang cerah, Nenek Mariana terlihat duduk di beranda, menganyam tikar dengan tangannya yang mulai berkeriput. Angin lembut membawa suara kicauan burung dari hutan, tetapi hati nenek terasa sepi. Rumah-rumah lain di desa saling berdekatan, penuh suara tawa dan obrolan, tetapi rumah nenek berdiri sendiri, jauh dari hiruk-pikuk. Hanya aku dan alam, gumam nenek sambil memandangi pepohonan yang menjulang tinggi di belakang rumahnya. Pada suatu pagi yang tidak biasa, nenek mendengar suara lemah dari arah belakang rumah. Rasa penasaran membawanya menuju semak-semak di dekat hutan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun, seekor anak harimau kecil yang tampak lemah dan kebingungan. Mata harimau itu penuh ketakutan, tubuhnya kotor, dan terlihat jelas bahwa ia kelaparan. Nenek mendekat perlahan, tidak ingin membuat anak harimau itu panik. "Kamu tersesat, Nah," katanya lembut, seolah berbicara pada seorang anak kecil. Harimau kecil itu meringkuk, tetapi tidak melarikan diri. Dengan hati-hati, nenek mengangkat anak harimau itu dan membawanya masuk ke rumah. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu," ujarnya sambil mengelus kepala harimau yang kini tampak lebih tenang. Malam itu, nenek memberikan susu hangat dalam mangkuk kecil dan membiarkan harimau tidur di dekat tungku yang hangat. "Aku akan memberimu nama," kata nenek sambil tersenyum. "Bagaimana kalau Rimba, karena kamu berasal dari hutan." Harimau kecil itu mengaum pelan, seolah menyetujui nama barunya. Sejak hari itu, kehidupan Nenek Mariana berubah. Rumahnya yang sepi kini dipenuhi dengan suara auman kecil dan langkah-langkah gemas dari Rimba. Namun, nenek tahu satu hal, ia harus merahasiakan keberadaan Rimba dari warga desa, karena mereka pasti akan menolak kehadiran seekor harimau di tengah-tengah mereka. Nenek Mariana memutuskan untuk melindungi Rimba, tidak hanya karena ia merasa iba, tetapi juga karena ia merasa kehadiran Rimba membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya yang sunyi. Namun, ia belum menyadari bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan kehidupan desa yang damai. Hari demi hari berlalu, dan Rimba, anak harimau kecil itu, mulai tumbuh di bawah asuhan Nenek Mariana. Setiap pagi, nenek menyuapi Rimba dengan susu hangat yang dicampur nasi. Rimba yang awalnya lemah, kini mulai tampak sehat, dengan bulu berwarna oranye cerah dan garis hitam yang mulai menonjol. Rimba tidak hanya menjadi teman bagi nenek, tetapi juga penghibur. Ada kalanya ia bermain-main dengan anyaman nenek, menjadikan gulungan tikar sebagai mainannya. Kadang-kadang, ia memanjat meja kecil di dapur hanya untuk mencuri perhatian. "Nakal sekali kamu, Rimba," kata nenek sambil tertawa. Meski dalam hati ia tidak benar-benar marah. Namun, kehidupan nenek tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Merawat seekor harimau, meski masih kecil, membutuhkan perhatian ekstra. Suatu pagi, saat nenek sedang memotong kayu di halaman belakang, Rimba berlari ke arahnya sambil membawa sebatang kayu yang ia gigit dengan gigi tajamnya. "Kamu pikir ini mainan? Ya,"
ujar nenek sambil mengelus kepala Rimba. Hubungan mereka semakin erat. Rimba selalu menemani nenek, baik saat nenek memasak, menanam sayuran, atau bahkan saat duduk di beranda menikmati matahari sore. Di malam hari, Rimba tidur meringkuk di dekat tungku, memberikan rasa aman dan hangat kepada nenek. Namun, nenek tahu bahwa menjaga Rimba bukanlah tugas yang mudah. Ia harus berhati-hati agar keberadaan Rimba tidak diketahui oleh warga desa. Setiap kali ada orang datang ke rumahnya, nenek memastikan Rimba bersembunyi di kamar belakang. "Aku tahu ini sulit, Rimba," kata nenek suatu malam sambil duduk di sampingnya. "Tapi mereka tidak akan mengerti. Mereka akan takut padamu." Rimba menatap nenek dengan mata besarnya, seolah memahami kata-kata itu. Tiba-tiba seorang anak kecil dari desa tersebut datang, namanya Ayu. Ia sering mampir ke rumah nenek untuk bermain atau meminta buah mangga. Ayu penasaran dengan suara-suara aneh yang kadang terdengar dari dalam rumah nenek. "Nenek, apa itu tadi? Suara binatang?" tanya Ayu. Hanya tikus nakal di dapur," jawab nenek sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan rahasianya. Di sisi lain, Rimba mulai menunjukkan insting liarnya. Suatu sore, ia keluar tanpa sepengetahuan nenek dan mengejar seekor ayam hutan. Nenek yang panik segera memanggilnya kembali. "Rimba, jangan keluar sembarangan," nenek memarahi. Nenek sadar, waktu terus berjalan dan Rimba akan semakin besar. Ketakutannya mulai muncul. Apakah ia mampu menjaga Rimba selamanya tanpa diketahui oleh warga desa? Suatu malam, ketika Rimba meringkuk di dekat nenek yang sedang menganyam tikar, nenek memandangnya dengan mata penuh kasih. "Aku sudah lama sendiri, Rimba," bisik nenek. "Kehadiranmu membuat hidupku lebih berarti. Tapi, bagaimana nanti? Apa aku bisa melindungimu?" Di balik kebahagiaan sederhana yang mereka nikmati, awan kekhawatiran mulai menggantung di hati nenek. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Rimba semakin besar. Tubuhnya kini lebih kekar dan aumannya mulai terdengar lebih dalam. Nenek Mariana, yang selalu berhati-hati menyembunyikan Rimba, kini mulai merasa sulit mengendalikan tingkah laku harimau muda itu. Suatu pagi, saat nenek sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Rimba keluar ke halaman depan. Ia melihat seekor ayam milik warga desa yang sedang berkeliaran dekat pagar rumah nenek. Dengan rasa ingin tahu, Rimba mengejar ayam itu, menyebabkan keributan kecil. "Ayamku! Ayamku lari ke arah rumah nenek Mariana," teriak seorang warga bernama Pak Rusman, yang kebetulan berada tidak jauh dari sana. Ia bergegas menuju rumah nenek. Nenek yang mendengar teriakan itu segera berlari ke depan. Ia melihat Rimba berdiri di depan pintu dengan ayam yang kini terdiam ketakutan di dekat kakinya. Dengan cepat, nenek membawa Rimba masuk ke dalam rumah sebelum Pak Rusman sampai di depan pagar. "Ada apa, Pak Rusman?" tanya nenek dengan suara yang tenang. "Maaf, Nek. Ayam saya lari ke sini. Tadi saya dengar suara ribut-ribut." Nenek tersenyum sambil menunjuk ayam yang kini berdiri di sudut pagar. "Itu ayamnya. Mungkin tersesat saja." Pak Rusman menghela napas lega dan mengambil ayamnya tanpa mencurigai apa-apa. Namun, kejadian itu membuat nenek semakin khawatir. Rimba mulai sulit disembunyikan. Hari itu juga, Rimba kembali membuat masalah. Ketika nenek sedang di dapur, Rimba secara diam-diam keluar dari rumah dan menuju hutan di dekat desa. Sayangnya, ia tidak sadar bahwa seorang warga lain, Bu Ratna, melihatnya. "Saya tidak salah lihat kan? Itu harimau? Di rumah nenek Mariana?" pikir Bu Ratna dengan panik. Tanpa pikir panjang, ia segera memberitahukan kejadian itu kepada warga desa lainnya. Sore harinya, sekelompok warga mendatangi rumah nenek. Mereka mengetuk pintu dengan keras. "Nenek Mariana, keluar. Apa benar ada harimau di rumahmu?" teriak salah satu warga. Nenek membuka pintu dengan tenang.
Ada apa ini? Ribut-ribut di depan rumah saya. Bu Ratna melihat seekor harimau keluar dari rumahmu. Apa itu benar? Tuduh Pak Rusman. Nenek terdiam sejenak, mencoba mencari cara untuk menjawab. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, suara gemuruh dari dalam rumah terdengar. Rimba yang merasa tidak nyaman dengan keributan. Seketika suasana berubah mencekam. Warga yang melihat harimau besar itu berdiri di depan mereka mulai mundur dengan wajah penuh ketakutan. Nenek memelihara harimau. Ini berbahaya. Bagaimana kalau dia menyerang kita? Teriak salah seorang warga. Nenek segera berdiri di depan Rimba, melindunginya. Dia tidak berbahaya. Aku sudah merawatnya sejak kecil. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, ketakutan warga tidak dapat diredakan dengan mudah. Mereka mulai berbicara satu sama lain, membahas apa yang harus dilakukan. Ketegangan mulai meningkat. Di tengah keributan, Rimba mengaum keras, membuat beberapa warga semakin panik. Lihat, dia bisa menyerang kita kapan saja. Pak Rusman, yang biasanya bijaksana, mencoba menenangkan situasi. Kita harus mencari solusi. Kalau harimau ini tetap di sini, kita semua dalam bahaya. Nenek mencoba berbicara. Suaranya terdengar gemetar. Dia tidak bersalah. Dia hanya seekor anak harimau yang tersesat. Dia tidak pernah mencelakai siapapun. Namun, ketakutan warga sudah terlanjur tumbuh. Dalam hati nenek, ia tahu bahwa Rimba kini berada dalam bahaya besar. Malam itu, ketegangan di desa semakin memuncak. Isu tentang harimau di rumah Nenek Mariana menyebar dengan cepat. Warga mulai berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan seekor harimau tinggal di desa. Bagaimana kalau dia menyerang ternak atau anak-anak kita? Seru Bu Ratna. Aku setuju, sambung Pak Rusman. Tapi kita tidak bisa langsung membunuhnya. Kita harus menemukan solusi yang lebih baik. Sementara itu, di rumahnya, Nenek Mariana duduk di samping Rimba yang tampak gelisah. Ia mengelus kepala harimau itu sambil berbicara lembut. Tenang, Rimba. Aku tahu mereka takut padamu. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Keesokan harinya, suasana di desa semakin panas. Salah satu warga, Pak Jali, melaporkan bahwa seekor kambingnya hilang dari kandang. Ia segera menuduh harimau nenek sebagai pelakunya. Itu pasti harimau Nenek Mariana. Tidak mungkin ada hewan lain yang mencuri kambingku, katanya dengan penuh emosi di depan warga. Warga lain mulai mendukung tuduhan itu. Ya, benar. Tidak mungkin kambing itu hilang begitu saja. Harimau itu pasti yang memakannya. Mendengar kabar ini, Nenek mencoba membela Rimba. Itu tidak benar. Aku selalu memberinya makan. Dia tidak pernah mencuri atau menyerang apapun. Namun, warga tidak mau mendengar. Mereka berkumpul di depan rumah nenek, menuntut agar harimau itu diusir atau bahkan dibunuh. Saat kerumunan warga semakin ramai, Rimba yang merasa terancam keluar dari rumah dan mengaum keras. Warga mundur ketakutan, tetapi emosi mereka semakin memanas. Dia akan menyerang kita, teriak Bu Ratna. Pak Jali, yang menjadi pemimpin kerumunan, mengangkat tongkat kayu, siap menyerang Rimba. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Rimba melangkah maju dengan tatapan tajam, siap mempertahankan diri. Nenek, kendalikan harimau itu, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Ancam Pak Jali. Nenek segera berdiri di depan Rimba, menghalangi Pak Jali. Berhenti, jangan lakukan itu, teriak nenek dengan suara tegas. Rimba tampak marah, tetapi nenek meletakkan tangannya di kepala harimau itu, mencoba menenangkannya. Rimba, tenang, jangan bertindak seperti itu. Dengan penuh kesabaran, nenek berhasil menahan Rimba dari melukai siapapun. Namun,
warga semakin yakin bahwa harimau itu berbahaya. Di tengah tekanan dari warga, Nenek mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah benar Rimba mencuri kambing Pak Jali? Namun, setiap kali ia memandang Rimba, hatinya berkata bahwa harimau itu tidak bersalah. "Rimba, aku tidak tahu harus bagaimana," bisik Nenek pada malam hari sambil duduk di sampingnya. "Aku percaya padamu, tapi mereka tidak." Di tengah keraguan Nenek, Rimba melakukan sesuatu yang menguatkan kepercayaannya. Malam itu, Rimba membawa seekor ayam hutan yang ia tangkap dari hutan ke kaki Nenek, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan ternak warga untuk makan. Melihat itu, Nenek merasa hatinya lebih tenang. "Kamu memang bukan pelakunya, Rimba. Aku tahu itu," kata Nenek sambil memeluk harimau itu. Namun, masalah belum selesai. Warga masih menuntut keputusan, dan konflik antara Nenek dan desa terus memanas. Hari keputusan pun tiba. Warga desa berkumpul di balai desa untuk menentukan nasib Rimba. Beberapa ingin mengusirnya ke hutan, sementara yang lain yang lebih takut mendesak untuk membunuhnya. "Kita tidak bisa mengambil risiko. Jika kita membiarkannya hidup, bagaimana kalau dia menyerang lagi?" kata Bu Ratna, yang selalu paling lantang berbicara. Pak Rusman mencoba menenangkan. "Tunggu dulu, kita belum punya bukti kalau harimau itu yang mencuri kambing Pak Jali. Jangan terburu-buru membuat keputusan." Namun, Pak Jali bersikeras, "Aku tidak butuh bukti. Aku tahu itu harimau yang melakukannya." Di tengah kerumunan itu, Nenek Mariana datang bersama Rimba yang diikat dengan tali rotan besar. Suasana menjadi tegang ketika warga melihat harimau besar itu mendekat. "Nenek Mariana, apa maksudmu membawa dia ke sini?" tanya Pak Rusman. "Aku ingin kalian melihat sendiri." "Rimba tidak bersalah," jawab Nenek dengan tenang. Namun sebelum Nenek sempat menjelaskan, salah seorang warga yang terbawa emosi melemparkan batu ke arah Rimba. Batu itu tidak melukai Rimba, tetapi membuatnya marah. Ia mengaum keras, membuat warga mundur ketakutan. "Dia berbahaya. Kita harus membunuhnya sekarang juga," teriak Pak Jali sambil mengangkat tongkatnya. Tetapi sebelum ada tindakan lebih jauh, seorang pemuda dari desa, Wawan, datang berlari ke arah kerumunan. Tunggu! Aku punya kabar penting." Wawan membawa berita dari pasar kota. Ia menceritakan bahwa ia melihat kambing milik Pak Jali dijual oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu berhasil ditangkap oleh polisi setempat. Dan setelah diinterogasi, ia mengaku mencuri kambing itu dari kandang Pak Jali beberapa malam yang lalu. "Jadi, bukan harimau ini yang mencuri kambingmu, Pak Jali?" jelas Wawan dengan napas tersengal-sengal. Kerumunan warga terdiam. Beberapa mulai merasa bersalah karena telah menuduh Rimba tanpa bukti. Pak Jali pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Pak Rusman, yang selalu bersikap bijak, melangkah maju. "Kita semua salah karena menuduh tanpa bukti. Harimau ini tidak bersalah, tapi kita harus memikirkan solusi yang baik untuk semuanya." Nenek Mariana menatap Rimba dengan penuh kasih sayang, lalu berbicara kepada warga. "Aku tahu kalian takut padanya, dan aku juga tahu, meskipun dia tidak bersalah, keberadaannya di desa ini akan selalu menjadi sumber kecemasan. Karena itu, aku akan membawanya kembali ke hutan." Warga terkejut mendengar keputusan Nenek. "Tapi, Nenek, apakah itu tidak terlalu berat untukmu?" tanya Wawan. Nenek tersenyum lemah. "Dia adalah sahabatku, tapi aku tahu tempatnya bukan di sini. Aku akan tetap menjaganya dari jauh. Aku akan mengunjunginya di hutan." Keesokan harinya, Nenek mengantar Rimba ke hutan. Dengan air mata yang mengalir, ia memeluk harimau itu untuk terakhir kalinya. "Rimba, kamu selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku ingin kamu bebas, hidup di tempat yang seharusnya." Rimba mengaum pelan, seolah memahami kata-kata Nenek.
Ia berjalan perlahan masuk ke dalam hutan, tetapi sesekali menoleh ke belakang, melihat nenek untuk terakhir kalinya. Setelah Rimba pergi, kehidupan di desa kembali tenang. Warga mulai menghormati keputusan nenek dan mengagumi keberaniannya. Beberapa dari mereka bahkan mulai membantu nenek dengan menyediakan bahan makanan atau sekadar menemani. Namun nenek tetap setia dengan rutinitasnya. Sesekali, ia pergi ke hutan untuk mengunjungi Rimba. Mereka masih saling berbagi kenangan meski kini dipisahkan oleh batas hutan dan desa.